Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Putrayano. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Yang pertama, hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Yang kedua yaitu pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa anak melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal. Yang ketiga yaitu kedudukan bahasa. Dalam kedudukan bahasa, yaitu sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, dan alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sifat bahasa. Bahasa merupakan simbol, huruf abjad atau bunyi ujaran yang bebas dipergunakan oleh seluruh masyarakat untuk bekerja sama atau berkomunikasi. Terdapat lima sifat pada bahasa yang berwujud ajaran. Kalimat sifat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa merupakan seperangkat bunyi. Dalam artian di sini bahasa adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia, yaitu mulut. Yang kedua yaitu bahasa itu bersistem. Setiap bahasa di dunia memiliki sistemnya sendiri. Misalnya, sistem bahasa Indonesia membentuk sebuah kata melalui proses morfologis berupa fiksi atau penambahan imbuhan. Sedangkan dalam bahasa belum tentu terdapat sistem tersebut. Yang selanjutnya yaitu bahasa merupakan seperangkat lambang. Di sini dalam artian konstruksi yang membangun sebuah bahasa adalah lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, dan Z. Lambang-lambang bunyi tersebut diatur oleh sistem bahasa dan membangun konstruksi kata seperti pohon, kursi, gunung, dan selanjutnya. Lambang-lambang tersebut hanya akan dimengerti, makanya apabila mengikuti aturan bahasa yang dipahami penutur. Yang selanjutnya yaitu, atau yang terakhir, bahasa bersifat sempurna atau tuntas. Maksudnya, komunikasi menggunakan bahasa akan dilengkapi dengan gerak tubuh pada penggunaan bahasa lisan, seperti gerakan tangan melambai ketika mengatakan sampai jumpa, dan selain itu ekspresi wajah juga dapat berganti jika bahasa yang dikomunikasikan memiliki situasi tertentu seperti sedih atau senang. Ketika digunakan dalam bentuk tulisan, bahasa akan memiliki berbagai tanda untuk mengungkapkan jeda, perasaan, dan sebagainya. Misalnya, sebuah kalimat yang menyatakan keterkejutan akan menggunakan tanda seru. Ketika ingin menyatakan sesuatu, akan digunakan tanda tanya. Yang terakhir yaitu pembahasannya yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa terdapat dua macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Yang pertama ragam lisan. Ragam lisan sendiri merupakan unsur dasar berupa alat ucap dengan fonem yang kemudian akan menghasilkan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri ragam lisan. Ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tergantung oleh waktu, situasi, dan ruangan. Yang kedua, mengabaikan unsur gramatikal akan tetapi memerlukan bahasa tubuh dan intonasi suara. Yang ketiga, membutuhkan teman bicara atau orang kedua. Yang keempat, dapat dilakukan tanpa alat bantu. Yang kelima, berlangsung cepat.
Dan yang terakhir yaitu jika terdapat kesalahan dapat segera dikoreksi. Itulah ciri-ciri ragam lisan. Yang selanjutnya yaitu ragam tulis. Pengertian dari ragam tulis sendiri yaitu rangkaian huruf yang nantinya akan menghasilkan suatu bahasa. Dan di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari ragam tulis itu sendiri. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tergantung oleh waktu, situasi, dan ruangan. Dan yang kedua, unsur gramatikal harus diperhatikan. Yang ketiga, tanpa memerlukan teman bicara ataupun orang kedua. Artinya bisa dilakukan sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu dalam melakukannya harus selalu memakai alat bantu. Seperti alat tulis itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu berlangsung cepat. Dan yang selanjutnya yaitu suatu kesalahan tidak dapat secara langsung untuk dikoreksi. Karena kan harus direvisi dulu. Yang terakhir yaitu tanda baca sebagai pembantu. Tanda baca di sini contohnya seperti tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Oke, segitu saja mungkin video untuk kali ini. Semoga ada manfaat dari apa yang saya jelaskan tadi. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.